Apa yang membuat seorang duda muda dari Australia meninggalkan bisnis dan hidup mewahnya demi mencari seorang pengasuh anak yang berasal dari desa terpencil di Indonesia? Apakah ini cinta, rasa bersalah, atau takdir yang membawanya? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Namanya Daniel Harris, 34 tahun, pengusaha muda sukses dari Brisbane, Australia. Setahun lalu, hidupnya nyaris sempurna. Bisnis properti berkembang, pernikahan bahagia, dan seorang putri kecil bernama Lily yang manis dan ceria. Namun segalanya berubah drastis ketika sang istri, Emma, divonis mengidap kanker ganas. Dalam masa-masa sulit itulah, mereka mempekerjakan seorang pengasuh anak asal Indonesia bernama Sari, wanita muda dari desa Nglorok. Meskipun sederhana dan pendiam, Sari memiliki kelembutan dan kesabaran luar biasa. Ia tidak hanya merawat Lily, tetapi juga menjadi sumber ketenangan di rumah yang penuh tekanan dan kesedihan. Sari adalah orang yang menemani Lily saat ibunya melewati kemoterapi, orang yang membacakan dongeng sebelum tidur, dan orang yang tahu betul cara menenangkan Lily saat ia ketakutan karena suara tangisan ibunya di kamar sebelah. Ketika Emma meninggal, Daniel hancur. Sari tetap bertahan selama beberapa bulan, membantu menjaga Lily yang mulai murung dan kehilangan semangat. Namun karena ibunya di kampung sedang sakit keras, Sari akhirnya harus kembali ke Indonesia. Daniel berterima kasih dan mengantarnya pulang ke bandara, tak pernah menyangka bahwa kepergian Sari akan menyisakan luka baru, bukan hanya bagi Lily, tapi juga bagi dirinya. Beberapa minggu setelah Sari pulang, kondisi Lily semakin memburuk. Ia mulai sulit makan, sering menangis malam-malam, dan menolak berbicara dengan pengasuh baru yang disewa Daniel. Setiap hari Lily memandangi jendela dan berkata pelan, "Auntie Sari will come back, right?" Daniel mencoba mengalihkan perhatian anaknya dengan mainan, liburan, dan segala hal mewah, namun tak ada yang berhasil. Ia pun mulai menyadari bahwa ada ruang kosong dalam rumah itu yang tidak bisa diisi siapapun selain Sari. Dalam keputusasaan, Daniel mencoba menghubungi nomor Sari, tapi sudah tidak aktif. Ia mencari file lamanya di komputer dan menemukan satu-satunya dokumen, surat rekomendasi kerja lama, dengan nama desa tertulis samar, Nglorok. Saat Lily kembali dirawat di rumah sakit karena demam tinggi dan stres emosional, Daniel duduk di samping ranjangnya. Gadis kecil itu menggenggam jari ayahnya dan berkata lemah, "Daddy, can you please bring Auntie Sari back?" Please. Kalimat itu menghantam Daniel lebih keras daripada apapun. Malam itu juga, ia memesan tiket ke Indonesia. Bukan karena ia yakin akan berhasil menemukan Sari, tapi karena ia tahu, ia harus mencoba. Demi Lily. Demi dirinya sendiri. Dan mungkin demi jawaban yang ia sendiri belum mengerti. Daniel tiba di Indonesia dengan harapan sederhana, menemukan Sari, pengasuh yang telah menjadi bagian penting dalam hidup anaknya. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Daniel hanya memiliki satu petunjuk, nama sebuah desa bernama Nglorok, tertera dalam dokumen lama. Tapi di negara dengan ribuan desa dan keterbatasan teknologi di pedesaan, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nama, Sari, juga sangat umum, membuat pencarian jadi membingungkan. Orang asing? Nyari Sari? Wah, Sari yang mana ya? Pak, di sini banyak Sari. Daniel mulai dari pasar, bertanya ke penjual, sopir ojek, dan warga-warga yang ia temui. Tapi tidak ada satupun yang tahu pasti siapa Sari yang dimaksud. Bahasa menjadi penghalang. Meski Daniel bisa beberapa kalimat dasar bahasa Indonesia, ia sering kesulitan menjelaskan maksudnya. Ia bahkan pernah disangka wartawan, misionaris, hingga pebisnis asing yang tersesat. Ada satu kejadian di mana ia ditolak masuk rumah warga karena dianggap mencurigakan. Warga kampung tak biasa melihat orang asing datang sendiri, bertanya-tanya soal seorang perempuan. Setiap malam di penginapan sederhana, Daniel memandangi foto Lily dan Sari. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apa aku terlalu gegabah? Ini bukan film, ini kenyataan.
Mungkinkah Sari tak ingin ditemukan? Ia merasa bersalah. Bukan hanya karena Lili terus menangis, tapi karena ia tidak pernah menyadari betapa besarnya peran Sari saat masih di Australia. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya, pada rasa dukanya sendiri, hingga lupa bahwa Lili juga kehilangan figur ibu dan hanya Sari yang bisa mengisi ruang itu. Setelah beberapa hari, Daniel sempat menemukan satu rumah dengan nama keluarga yang mirip dengan nama belakang Sari. Harapannya tumbuh, tetapi saat bertemu, yang ia dapati adalah seorang ibu lain dengan nama yang kebetulan sama. Daniel mulai kelelahan secara fisik dan mental. Ia tidur di warung, kehabisan sinyal, bahkan harus mandi di sungai karena tidak semua tempat punya air bersih. Tapi tekadnya tetap satu, ia harus menemukan Sari, untuk Lili, dan untuk hatinya yang belum benar-benar pulih sejak kematian istrinya. Aku kehilangan Emma. Aku tidak ingin kehilangan Sari juga, meski aku sendiri belum tahu sebenarnya apa yang kurasakan tentangnya. Setelah lebih dari seminggu tinggal di desa sekitar Nglorok, tubuh Daniel mulai kelelahan. Makanan sederhana, cuaca yang tidak menentu, dan malam-malam tanpa sinyal membuatnya hampir menyerah. Ia duduk sendirian di sebuah saung bambu dekat persawahan, menatap langit sore dengan mata kosong. Namun hari itu, segalanya berubah. Seorang pemuda lokal bernama Imam, yang sempat membantunya menerjemahkan saat di warung beberapa hari sebelumnya, mendatanginya membawa kabar. Mas Daniel, saya barusan pulang dari dusun sebelah. Ibu saya cerita, kayaknya kenal sama Sari yang Mas cari. Dia tinggal di atas bukit, dusunnya agak terpencil. Ibunya Sari sedang sakit stroke, jadi Sari jarang keluar rumah. Daniel langsung bangkit. Meski lelah dan sempat pesimis, kabar itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Ia dan Imam pun menyiapkan motor tua dan mulai menempuh perjalanan ke dusun seberang yang disebut Ngampel. Perjalanan ke dusun itu bukan hal mudah. Jalanan menanjak, berbatu, dan sempit. Beberapa kali motor harus didorong. Tapi Daniel tidak mengeluh. Di sepanjang jalan, ia hanya berpikir satu hal, Tuhan, jika memang ini jalanku, tolong izinkan aku bertemu dia lagi. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah kayu sederhana yang tampak sepi. Di terasnya, tampak seorang wanita berhijab sederhana sedang menyuapi seorang ibu yang duduk di kursi roda. Daniel menatap lekat. Matanya membesar. Itu Sari. Wanita yang selama ini ia cari. Wanita yang tak hanya menyelamatkan Lili, tapi juga diam-diam menyelamatkan dirinya saat ia hampir hancur. Sari menoleh dan terkejut melihat Daniel berdiri di depannya. Sari, terbata-bata, Pak. Daniel? Kenapa? Anda kesini? Daniel, karena anak saya terus memanggil nama kamu dan karena saya merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa saya ganti dengan siapapun. Air mata mengalir di pipi Sari. Ia tak menyangka Daniel akan datang sejauh itu hanya untuk mencarinya. Daniel kemudian duduk di samping Sari dan menceritakan semuanya. Tentang Lili yang terus sakit, tentang usahanya mencari, dan tentang rasa bersalah serta rindunya pada ketulusan yang dulu hanya dianggap sebagai sekedar pengasuh. Daniel, saya tidak tahu kamu mau apa. Tapi tolong, jangan menutup pintu sepenuhnya. Kalau kamu tak bisa kembali ke Australia, setidaknya izinkan saya dan Lili datang ke sini agar dia bisa memelukmu lagi. Pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Daniel. Ia tak hanya menemukan kembali seseorang yang penting, tetapi juga menemukan makna lain dari cinta, kesederhanaan, dan keluarga. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Sari sempat terdiam beberapa hari. Ia masih tidak percaya bahwa Daniel benar-benar datang ke desanya, menyusuri jalan berbatu dan tinggal di warung demi menemukannya. Rasa haru, bingung, dan ragu bercampur menjadi satu. Namun, waktu berlalu, dan perlahan semuanya menjadi lebih jelas. Sari dan Daniel mulai bicara dari hati ke hati. Di bawah pohon mangga dekat rumah Sari, mereka mulai berbicara lebih dalam, bukan sebagai majikan dan pengasuh, tapi sebagai dua manusia yang pernah sama-sama kehilangan. Sari, saya sebenarnya juga sangat rindu Lili. Tapi saya pikir, saya ini siapa? Hanya pengasuh.
Tak pantas berharap lebih. Daniel, justru karena kamu bukan siapa-siapa, tapi tetap tinggal dan peduli, kamu jadi berarti segalanya bagi kami. Sari akhirnya mengizinkan Daniel dan Lily untuk tinggal sementara di rumahnya. Meski sederhana, kehangatan keluarga dan suasana desa memberi efek positif bagi Lily. Anak kecil itu kembali ceria, bahkan mulai belajar beberapa kata bahasa Jawa dari anak-anak sekitar. Daniel pun berubah. Ia mulai mengenakan pakaian sederhana, membantu Sari memasak, dan bahkan ikut membantu warga memperbaiki jalan desa. Orang-orang yang awalnya curiga, kini mulai menerima Daniel dengan hangat. Kehidupan yang tenang di desa mengubah cara pandang Daniel. Ia mulai berpikir untuk memperlambat laju hidupnya, memprioritaskan waktu untuk Lily, dan mungkin memberi ruang bagi perasaan yang tumbuh terhadap Sari. Aku kesini karena Lily. Tapi sekarang aku merasa mungkin, Tuhan juga ingin aku belajar banyak dari kamu dan tempat ini. Beberapa bulan kemudian, Daniel memutuskan kembali ke Australia bersama Lily, tapi dengan satu janji. Aku akan kembali lagi, Sari. Tapi kali ini bukan hanya untuk mencari, tapi untuk membangun sesuatu. Bersamamu, kalau kamu mengizinkan. Sari mengangguk pelan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tak perlu jawaban hari itu. Kadang, cinta tidak perlu terburu-buru. Ia hanya perlu diyakini. Cerita ini bukan sekadar tentang cinta antara dua orang dari dunia yang berbeda. Tapi tentang ketulusan, kehilangan, dan bagaimana rasa kemanusiaan bisa melampaui batas negara, bahasa, dan status. Kadang, orang yang paling berjasa dalam hidup kita bukan yang punya gelar atau uang, tapi yang hadir saat kita hampir kehilangan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.